Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, Miss minta tolong Randy untuk pimpin kita dalam doa. Amin. Oke, hari ini kita belajar tentang bilangan bulat dan pecahan. Tapi Miss udah nampilin slide di sini, di depan boleh kita lihat bersama-sama. Miss minta tolong Cynthia untuk bacakan slide yang di depan yang udah Miss cantumkan. Oke, terima kasih Cynthia. Kira-kira ada yang tahu nggak apa sih makna Mahatma Gandhi menyampaikan kata-kata ini? Mahatma Gandhi bilang, hiduplah seakan-akan kau akan mati besok dan belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Kira-kira ada yang tahu nggak apa sih ungkapan Mahatma Gandhi tentang pernyataan ini? Ya, ada yang mau coba jawab? Mei katanya mau coba jawab. Gimana, Mei? Oke, thank you, Mei. Good ya. Jadi, pernyataan Mahatma Gandhi ini mengajak kita untuk tetap semangat. Jadi, dia bilang belajarlah seakan-akan kau hidup selamanya. Berarti, dia ingin kita memberikan yang terbaik di dalam proses pembelajaran kita. Sama seperti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat dan pecahan. Tapi sebelumnya, Miss mau review dulu nih materi pembelajaran pertemuan sebelumnya. Kira-kira ada yang masih ingat kita belajar apa di pertemuan sebelumnya? Ya, Budi, kita belajar apa Budi di pertemuan sebelumnya? Oke, good Budi. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang konsep bilangan bulat dan pecahan. Jika Miss beri pertanyaan min 3 dengan min 1, kira-kira urutan bilangan yang terbesar mana? Min 3 atau min 1? Rani, min 3 atau min 1 Rani yang paling besar? Oke, good. One type buat Rani. Jadi, urutan bilangan terbesar adalah min 1. Kalau Miss kasih contoh 5 dengan min 4, mana yang lebih besar? 5 atau min 4? Oke, good. 5 ya. Berarti sampai di sini semua udah paham ya? Oke. Sekarang kita akan masuk ke agenda pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita mau belajar tentang urutan bilangan bulat dan pecahan. Di mana pecahan yang dimaksud di sini adalah pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan campuran, dan persen. Nah, di sini juga Miss mau kita semua masing-masing memiliki sikap aktif dalam proses pembelajaran hari ini dan bisa ikut terlibat diskusi nanti yang akan Miss buat di pertengahan pembelajaran. Nah, sedangkan di bagian psikomotornya, Miss mau nanti masing-masing dari kita mampu mengomunikasikan bagaimana urutan bilangan bulat dan pecahan. Oke, sampai di sini paham? Oke. Nah, hari ini kita belajar tentang urutan bilangan bulat dan pecahan. Tapi sebelumnya, Miss mau ngasih pertanyaan. Pertanyaan tentang urutan bilangan bulat dan pecahan. Nah, jadi pertanyaannya gini. Urutkanlah pecahan-pecahan berikut dari yang terbesar ke yang terkecil. Soalnya bisa sama-sama kita lihat di slide. Ada 0,2, 0,1%, 1/2, dan 30%. Kita diminta untuk mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke terbesar. Oke, namun sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita masuk dulu ke materi pembelajaran hari ini. Miss akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bilangan bulat. Ya, semuanya fokus ya. Boleh lihat slide yang udah Miss tampilkan di depan. Oke, bilangan bulat. Sini kita bisa sama-sama melihat ada garis bilangan, di mana garis bilangan terdiri dari bilangan negatif dan bilangan positif. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa bilangan semakin menuju ke positif, maka
bilangan tersebut memiliki nilai yang lebih besar. Sedangkan bilangan yang mengarah ke bilangan bulat negatif, maka bilangan tersebut memiliki nilai bilangan yang semakin kecil. Jadi, kalau kita lihat dari garis bilangan, udah otomatis 5 lebih besar dibandingkan -1. Oke, kita lanjutkan. Sampai di sini semuanya paham? Oke, kita lanjutkan sekarang ke urutan pecahan. Nah, jadi ada beberapa jenis pecahan. Seperti saat ini kita belajar pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Kita hanya belajar keempat pecahan ini untuk mengurutkan bilangan bulat dan pecahannya. Nah, jadi di dalam soal seperti yang Miss cantumkan di awal tadi, ada 4 jenis pecahan. Ada pecahan desimal, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, dan ada persen. Kita diminta untuk mengurutkan. Terus ada yang nanya, Miss, gimana Miss cara mengurutkan pecahannya? Kan jenis pecahannya berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita di sini ada dikasih langkah-langkah nih. Jadi, langkah-langkah mengurutkan pecahan. Yang pertama, kita bisa mengubah semua pecahan-pecahan tersebut ke salah satu jenis pecahan. Contoh, Miss tulis di papan tulis ya. Tadi soalnya ditulis 0,2, 0,1%, 1/2, dan 30%. Kita ikuti mulai dari langkah yang pertama. Kita diminta untuk mengubah jenis pecahan-pecahan ini ke salah satu jenis pecahan. Oke, kita ubah ke pecahan desimal. Jadi 0,2 kan udah termasuk apa? Ya, 0,2 termasuk pecahan desimal. Jadi kita tidak perlu mengubahnya lagi. Yang kedua, kita harus mengubah 0,1%. 0,1% jika kita ubah ke pecahan desimal berapa? Ya, Redo, berapa Redo? Oke, 0,01. Good Redo, thank you Redo. Sekarang 1/2. Kalau 1/2 kita ubah ke desimal berapa? 0,5. Nah, yang terakhir 30%. Atau 30/100 jika kita ubah ke pecahan desimal, nilainya berapa? 0,3. Nah, jadi kita udah ubah semua jenis pecahan yang ada dalam soal ke pecahan desimal. Langkah selanjutnya apa? Mari kita lihat di slide. Langkah selanjutnya, kita diminta mengurutkan pecahan-pecahan desimal tersebut sesuai dengan garis bilangan. Nah, jadi kita udah dapat tadi 0,2, 0,01, 0,5, dan 0,3. Sekarang kita mengurutkannya dari yang terkecil ke terbesar. Oke. Dari keempat ini kira-kira apa yang paling kecil? Oke, good. 0,01. Habis 0,01. 0,2. Oke, lanjut. Habis 0,2, 0,3, dan yang terakhir 0,5. Nah, jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan yang di awal tadi. Urutannya adalah 0,01, 0,2, 0,3, dan 0,5. Nah, sekarang Miss untuk supaya kita lebih paham pembelajaran ini, Miss udah kasih latihan soal 3 untuk masing-masing kita kerjakan. Ini akan kita kerjakan secara individu terlebih dahulu. Silakan kerjakan di buku catatannya masing-masing sesuai dengan soal yang dicantumkan di depan. Oke, Miss kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakannya. Oke,
Semuanya bisa? Ada yang masih belum paham? Oke, Miss minta beberapa dari kita maju untuk mengerjakannya ke depan ya. Miss akan bacakan sesuai dengan nomor absen. Rani silakan kerjakan di depan. Nomor 1. Raffles minta tolong kerjakan nomor 2. Kevin kerjakan nomor 3. Papan tulisnya dibagi ya. Oke, gimana? Jawaban dari teman-temannya semua udah benar kan? Oke, berarti udah pada paham kan mengenai urutan pecahan dan bilangan bulat? Ada yang masih belum paham? Oke, nah sekarang Miss ada buat lembar latihan soal lagi. Nah, lembar latihan soal ini akan dikerjakan diskusi kelompok. Jadi, Miss akan Miss udah bagi di depan nih diskusi nama-nama sesuai dengan anggota kelompoknya. Jadi ada 5 kelompok. Jadi masing-masing kelompok harus mengerjakan kelima soal yang telah Miss tuliskan di lembaran soal. Nah, nanti setelah selesai, masing-masing kelompok harus menuliskan jawaban dan merepresentasikan hasil jawabannya di depan. Nah, jadi ada rubrik yang udah Miss cantumkan di bagian belakang soal yang udah Miss bagikan. Jadi masing-masing kelompok harus menyesuaikan dengan rubrik yang telah Miss tuliskan. Sampai di sini mengerti? Oke, Miss minta tolong setiap ketua kelompok untuk mengambil lembaran soal yang akan dikerjakan. Oke, semua kelompok udah pada selesai? Oke, sekarang setiap kelompok harus akan maju ke depan dan mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Dan jangan lupa untuk membawakan rubrik yang udah Miss bagikan tadi. Oke, jadi udah paham ya, tadi juga udah masing-masing kelompok udah mengerjakannya dengan maksimal, udah bisa menjawab urutan pecahan dan bilangan bulat dengan benar. Nah, sekarang untuk mengecek pemahaman materi pembelajaran hari ini, Miss mau review pembelajaran kita hari ini. Kita udah belajar apa hari ini? Urutan bilangan bulat dan pecahan. Jadi kalau Miss kasih contoh 1/2 dengan 20%, kalau Miss kasih contoh 1/2, 20%, berapa lagi? 10. Urutkanlah ketiga bilangan ini dari yang terbesar ke terkecil. Oke, gimana tadi yang kita pelajari? Pertama kali kita harus mengubah ke salah satu jenis pecahan. Rain maunya kita ubah ini ke bentuk apa? Pecahan apa? Pecahan desimal. Oke, pecahan desimal ya. 1/2 pecahan desimalnya 0,5. Oke, bisa sampai sini. 20%. Kevin, 20% bentuk desimalnya berapa? 0,2. Oke, good Kevin. 0,2 dan 10. Nah, sekarang Miss mau urutan dari pecahan ini dari yang terbesar ke terkecil gimana? Berarti 10 kali 5, 0,2. Oke, good. Berarti sampai di sini udah paham ya? Oke, jadi apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau volunteer menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Miss minta tolong Michael. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Oke, good Michael, thank you. Pantai buat Michael.
Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah jika kita ingin mengurutkan bilangan bulat dan pecahan, untuk memudahkan kita mengurutkannya, maka terlebih dahulu kita harus mengubah pecahan tersebut ke salah satu jenis pecahan. Sehingga kita dapat membuatnya di garis bilangan. Oke, sampai di sini semuanya paham ya? Oke, kira-kira buat apa sih kita belajar pecahan hari ini? Untuk apa kita belajar tentang urutan bilangan bulat dan pecahan? Apa relevansi dari urutan bilangan bulat dan pecahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Victorando, apa Victorando? Ya, keteraturan. Bagus Victorando. Jadi, urutan bilangan bulat dan pecahan yang kita pelajari hari ini mengajari kita tentang keteraturan. Bahwa keteraturan dalam suatu bidang, suatu data itu penting. Jadi, ketika suatu data, ketika suatu bilangan itu dibuat teratur, maka mempermudah kita untuk mengeceknya kembali, seperti itu. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa melakukan itu. Jadi jika kita mengatur sesuatu hal dengan teratur, maka kita akan mudah untuk mengeceknya kembali. Makanya kayak tadi mengurutkan bilangan bulat dan pecahan, kita akan mudah mengetahui mana bilangan yang terbesar, mana bilangan yang terkecil dari suatu jenis bilangan tersebut. Nah, jadi kita udah sampaikan kesimpulan hari ini. Ada yang masih mau ingin ditanyakan? Oke, tidak ada lagi ya. Nah, jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Miss udah tuliskan pekerjaan rumah yang akan dikerjakan di rumah. Jadi, masing-masing dari kita harus mengerjakan PR-nya supaya menambah pemahaman kita tentang materi hari ini. Jangan lupa kerjakan PR-nya, maka kita akan lebih paham. Nah, ada satu lagi nih, Miss akan tampilin satu gambar di depan nih. Semuanya bisa lihat gambar di depan? Oke, apa yang terbesit di dalam pikiran anak-anak ketika melihat gambar ini? Ya, gambar ini mengajak kita untuk jangan mudah menyerah. Lihat, ada banyak tangga di gambar ini cantumkan. Ada dari yang paling kecil sampai dia nanti udah bisa berdiri, sampai dia nanti bisa mencapai tangga yang paling atas. Jadi artinya kita itu memang memulai segala sesuatu dari dasar. Nih, dia give up, dia mau menyerah, tapi dia naik lagi, bangkit lagi. Sama seperti pelajaran nih. Kalau misalnya hari ini masih belum ada yang diketahui, bisa dipelajari lagi di rumah dari soal-soal yang akan Miss berikan dalam pekerjaan rumah. Soal-soal yang udah kita latih tadi bisa diulang-ulang lagi di rumah ya. Oke, sampai di sini paham kan? Oke, untuk menutup kita dalam doa, Miss minta tolong Rain pimpin kita dalam doa. Amin. Oke, terima kasih buat pembelajaran hari ini.